Oke, selamat datang kembali lagi di channel saya FNN. Berjumpa lagi dengan saya. Sekian lama kita tidak pernah memberikan tutorial ya. Dan kali ini di tahun 2020 ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua, apalagi yang masih baru membuat channel atau mungkin channelnya baru dibuat, bagaimana cara mengatur settingan YouTube kita dan bagaimana agar subscriber semakin bertambah dan viewernya semakin bertambah. Kali ini saya akan men-sharekan kepada teman-teman ya. Contohnya saya akan membahas yang pertama bagaimana cara men-setting channel YouTubers pemula atau channel yang baru dibuat ya. Terus kali ini bagaimana cara untuk setting channel YouTube kita supaya video ataupun channel kita itu mudah menemukan sasarannya, yaitu penontonnya, dan video kita direkomendasikan sesuai dengan video kita atau sesuai dengan konten yang kita miliki. Nah, sebelum kita masuk pada settingan, usahakan di channel teman-teman itu sudah memiliki yang namanya konten ya. Usahakan kontennya sudah ada, palingan satu lah dulu. Teman-teman sudah memiliki konten, apa saja yang perlu teman-teman setting pada channel kamu. Kita mau masukin bagian beranda ya. Setelah itu masuk ke bagian setelan teman-teman ini. Masuk ini untuk men-setting channel ya. Setelah itu masuk ke bagian channel kamu. Nah, di sini kita akan mengatur kata kunci pada channel kita. Ini bukan kata kunci video ya. Ini kata kunci channel. Kenapa harus kita kasih kata kunci channel ini? Kenapa kita memasukin kata kunci ini? Supaya channel kita itu mudah ditemukan dan mudah direkomendasikan di konten yang sesuai dengan channel kita. Contohnya, channel kamu itu membahas tentang makeup. Jadi video kamu itu dan channel kamu akan dikelompokkan atau akan direkomendasikan pada makeup. Jadi video kita itu akan direkomendasikan di situ. Dan kenapa ini juga, selain itu juga kata kunci pada channel kita ini yaitu mempermudahkan video kita itu didapatkan di mana-mana ya. Jadi usahakan kata kunci ini sesuai konten yang kamu miliki, sesuai dengan tema channel kamu, supaya channel kamu itu menemukan penonton yang pas untuk channel kamu. Oke? Setelah kamu buat seperti ini, boleh banyak ya. Terserah kamu mengerti apa. Contohnya channel kamu itu tentang makeup. Jadi kasihlah di sini ya, mungkin teman-teman bisa menggunakan aplikasi Tubadi. Bukan saya mempromosikan aplikasi Tubadi ya. Tapi aplikasi Tubadi ini sangat membantu saya juga untuk membangun channel saya. Nah ya. Contohnya apabila kamu konten kamu tentang makeup. Nah, di sini teman-teman boleh melakukan makeup pemula atau mungkin dengan kata kunci yang lain. Bisa juga teman-teman menelusuri menggunakan mesin penelusuran YouTube. Jadi teman-teman boleh memakainya ya. Contohnya nah, jadi ini kata kunci ini teman-teman boleh menggunakannya ya apabila tutorial teman-teman itu tentang makeup. Nah, jadi teman-teman gunakan kata kunci yang ini supaya mempermudahkan kamu meletakkan dan memberikannya pada kata kunci channel kamu. Oke, setelah itu masuk ke bagian Indonesia, kasih negara kamu. Setelah itu bagian setelan. Dan untuk YouTubers pemula, ya saya katakan di sini untuk YouTubers pemula bagian
channel khusus untuk anak-anak itu apabila channel kamu tergolong untuk anak-anak, berarti kamu harus centang bagian ini bahwa video kamu itu atau konten kamu itu tergolong untuk anak-anak. Nah, apabila video kamu itu tentang makeup, vlogmu sendiri, dan mungkin tentang tutorial yang lain, kamu pilih yang ini. Nah, apabila kamu tidak bisa menentukan apakah konten kamu itu memiliki konten untuk anak-anak atau bukan, jadi kalau kamu bingung berarti ini kamu pilih. Jadi YouTube itu yang akan menyeleksi video kamu dan mengarahkan video kamu itu seharusnya masuk ke konten anak-anak atau tidak. Tetapi apabila channel kamu itu membahas tentang tutorial, musik kajian, atau mungkin tentang vlog pribadimu, boleh kamu pilih yang ini saja. Saya sarankan yang ini aja pilih ya. Oke, setelah itu simpan ya. Setelah teman-teman masuk ke bagian ini simpan. Oke, contohnya sudah simpan ya. Nah, tahap pertama sudah selesai kita bahas dan tahap yang kedua lagi kita masuk ke bagian ini, kan channel kamu. Oke, setelah kita menyesuaikan channel kamu, bagian profilnya ini, ya, bagian profilnya ini harus ada. Ya, harus ada dan harus dibuat, terserah mau gambar kartun, mau fotomu sendiri, mau foto pacar kamu, terserah. Dan bagian bannernya ini saya sarankan jangan kosong seperti ini nggak ada penjelasan apa-apa ya, ini cuma foto doang. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalau kamu membuat banner YouTube kamu itu usahakan ada di sini seperti sosial media kamu, boleh kamu letak di sini atau boleh kamu letak di sini. Setidaknya tidak polos seperti ini ya, ada keterangan sedikit ya. Oke, setelah itu masuk ke bagian default upload ya. Kita masuk. Nah, ini default upload ini pun bisa kamu isi atau bisa kamu isi dan bisa juga tidak ya. Jadi saya saranin kosongin aja biar nanti tidak, ketika kamu mau upload video ke YouTube itu tidak repot lagi untuk menghapus. Jadi kosongin aja. Masuk kita ke bagian deskripsi. Teman-teman juga boleh mengisi bagian deskripsi itu media sosial teman-teman. Media sosial teman-teman, contohnya emailnya, Facebooknya, IG-nya, mungkin ada Facebook teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman boleh memberinya di sini, terus link video teman-teman yang sebelum dan yang sesudah, atau mungkin untuk teman-teman bisa di-subscribe ya. Jadi teman-teman bisa menaruh linknya di sini. Contohnya link video saya ini ya, channel saya ini. Ini linknya saya copy biar di suatu saat ada orang yang masuk bagian sini pasti akan melihat bagian link ini. Pasti di antara 10 orang yang mampir ke channel kita, pasti salah satu dari situ akan melihat bagian deskripsi kita. Oke, contohnya. Nah, jadi pastekan link video tadi di sini. Setelah itu bagian visibilitasnya. Bagian visibilitasnya ini ketika kamu mengupload jangan dulu langsung untuk publikasikan. Simpan dulu ke bagian pribadi atau jangan dulu di publik supaya kamu bisa melakukan settingan video yang lainnya. Jadi saya saranin simpan dulu dalam bentuk pribadi atau tidak publik ya. Jadi saya di sini pilih bagian tidak publik. Nah, bagian sini tag. Ketika teman-teman masuk ke bagian tag ini, teman-teman itu ini tag khusus video ya. Jadi tag ini berikanlah tag yang memang sesuai konten kamu. Apabila teman-teman ingin mengisinya sekarang, biar nggak di saat kamu upload video itu tidak repot lagi. Tapi kan di setiap video itu nggak mungkin sama toh, tagnya harus pasti beda-beda. Jadi saya saranin buat tag
satu tag aja supaya nanti lebih mempermudahkan lagi ya. Oke, setelah itu selesai, masuk ke bagian setelan lanjutan. Teman-teman juga bagian lisensinya ini supaya video yang kamu miliki itu yang bersifat original tidak bisa di copy oleh orang lain, maka atau nggak bisa digunakan oleh orang lain. Pilih lisensi YouTube standar. Ketika nanti channel kamu itu sudah dimonetisasi, masuk bagian sudah kamu kasih lisensi YouTube standar ini, maka video kamu itu ada orang yang mengcopy atau yang mencuri, berarti masuk ke bagian hak cipta. Jadi teman-teman ini gunakan. Apabila video kamu ini ingin digunakan oleh orang lain atau ingin video kamu tersebut digunakan oleh orang, jadi kamu boleh pakai Creative Commons ini. Jadi video tersebut bisa digunakan oleh orang lain tanpa ada hak cipta. Oke, kita masuk ke bagian ini. Bahasa video itu harus bahasa Indonesia. Apabila kamu menggunakan bahasa Inggris, mungkin kamu di Malaysia, Singapura, ataupun di negara mana saja kamu boleh menggunakan bahasa Inggris ataupun yang lain. Karena kita di Indonesia, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia karena bahasanya juga yang saya gunakan di konten ini yaitu bahasa Indonesia. Oke, setelah itu bagian kontribusi aktif ya. Harus diaktifkan. Visibilitas dan komentar. Di sini saya akan memberitahukan bagian komentar ini. Kadang kalau orang lain mengkomentar salah satu video kita yang ada pada channel kita, pasti ada banyak komentar yang tidak sopan ya. Mungkin ada salah satu teman kita yang berkomentar mengirimkan link videonya atau link channelnya, mungkin ada kata-kata kotor yang tidak pantas ya dipublikasikan di komentar tersebut. Teman-teman boleh menggunakan ini, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan untuk ditinjau. Nah, apabila teman-teman ingin menampilkan semua komentar apa aja itu, berarti izinkan semua komentar itu dipublikasikan. Nah, bagian ini, bagian tahan komentar ini, link video yang akan ditahannya dan kata-kata yang tidak sopan, dia akan masukkan ke bagian spam komentar. Nanti bagian pemeriksaan ini, apabila kamu mengklik ini, jadi video tersebut, komentar tersebut akan tersimpan pada spam komentar kamu. Nah, yang bagian ini tahan semua komentar untuk ditinjau. Nah, jadi semua komentar yang ada pada video kamu itu semuanya tanpa terkecuali akan disaring pada spam video kamu ya, spam komentar kamu. Jadi kamu tinjau mana saja komentar yang bisa kamu publikasikan. Jadi itu agak merepotkan sedikit ya. Nah, yang ke bagian ini, nonaktifkan komentar, berarti kamu tidak mengizinkan komentar tersebut ada di video tersebut, berarti kamu tidak mengizinkan komentar gitu. Nah, jadi saya saranin sih langkah baiknya ada sedikit ada komentar yang masuk, terus link dan komentar yang tidak sopan itu akan ditahan. Jadi saya saranin sih ini. Karena kenapa saya saranin yang itu digunakan, supaya ada komentar yang original yang masuk pada video kita itu. Karena apabila kita memiliki komentar yang banyak yang masuk pada video tersebut, itu salah satu kesempatan channel kita, itu salah satu kesempatan video kita itu memiliki penayangan dan memiliki subscriber. Karena komentar ini memiliki dampak yang besar untuk perkembangan video kita atau channel kita. Setelah itu kita masuk bagian ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Apabila video kamu itu
merupakan tentang film animasi atau sebuah film, ya jadi kamu pilih yang ini. Nah, apabila kamu membahas tentang kendaraan atau mungkin sebagai tim kreator main sepedaan ya gitu ya. Jadi kamu bisa pilih yang ini. Nah, apabila video kamu itu merupakan blog, tutorial atau blog pribadi, ya saya saranin yang ini aja gunakan ya. Jadi kalau saya sih gunakan blog orang dan blog. Nah, apabila channel kamu sebuah channel tentang komedi ya ini. Bila channel kamu tentang game, berarti yang ini. Nah, apabila channel kamu itu sebuah musik atau lagu-lagu ya, jadi kamu pilih yang ini supaya setiap video kita itu dikelompokkan di setiap kelompoknya gitu ya. Jadi sarankan ini ya, kalau video kamu itu tentang tutorial seperti saya ini, saya gunakan yang ini. Oke, yang ini bagian sertifikat. Bagian sertifikat ini sangat penting ya, sangat penting untuk channel kita. Kalau saya sih di antara ini semua, kalau kamu mau baca silakan baca, pilih yang cocok buat untuk kamu. Kalau saya yang ini, saya gunakan konten ini tidak ditayangkan di televisi Amerika Serikat dengan subtitle sejak 30 September tahun 2012. Yang ini saya gunakan. Ini pun artinya saya belum paham sampai sekarang ya. Jadi saya pilih yang itu saja. Oke, setelah masuk bagian settingan ini kita simpan. Berarti sudah tahap kedua ya. Oke, kita masuk lagi bagian ini. Kita membahas satu persatu ya, supaya kita paham mengerti. Oh, rupanya channel saya itu begini. Oh, settingan untuk channel saya itu seharusnya ini. Begitu ya. Oke. Tutup aja. Kita masuk ke bagian ini. Channel sudah. Ini sorry ya, di sini bagian ini defaultnya ini untuk mata uang, gunakan mata uang dolar Amerika ya. Bagian izinkan ini tak usah diotak-atik. Komunitas ini juga tak usah diotak-atik ya. Tak usah diotak-atik bagian ini. Nah, di sini yang saya katakan tadi bagian komentar ya. Ini sudah saya apakan tadi ya. Ini nggak usah ya. Oke, simpan. Nah, itu yang perlu kamu setting pada video kamu. Usahakan itu semua sudah kamu setting, apalagi bagian kata kunci tadi. Itu sangat penting buat channel kamu. Jadi, itu saja dulu tips dari saya di tahun 2020 ini. Bagaimana agar channel YouTube kita itu dan konten yang kita miliki itu memiliki peluang yang banyak.